Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kimayatus Solihah selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik pengendalian tanaman. Next. Berikut ini adalah anggota kelompok dari kelompok 4 yang selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Alta Simbalikita dengan NIM 134210140. Kultur teknis. Pengendalian kultur teknis adalah kegiatan yang dapat mengubah lingkungan menjadi kurang sesuai bagi perkembangan OPT yang meliputi hama, penyakit, dan gulma. Ciri-ciri pengendalian kultur teknis yaitu yang pertama ada memanipulasi faktor-faktor lingkungan untuk menekan perkembangan populasi gulma. Yang kedua, pengendalian yang bersifat preventif dilakukan sebelum gulma tumbuh pesat dengan tujuan supaya populasi gulma tidak meningkat sampai melebihi ambang ekonominya. Yang ketiga, perawatan dan penyesuaian ekosistem sanitasi. Dan yang terakhir ada modifikasi teknik budidaya tanaman dengan melakukan pengolahan terhadap tanah, air, dan ekologi tanaman. Selanjutnya adalah varietas tahan. Nah, varietas tahan itu adalah tanaman yang mempunyai kemampuan untuk menghindari mentolerir dari serangan hama penyakit yang tidak dipunyai tanaman lain yang sejenis dalam tingkatan selama yang sama. Perkenalkan, nama saya Valentina Livia Mulyasari dengan NIM 136. Kelebihan dari penggunaan varietas tahan adalah yang pertama penggunaan praktis dan relatif lebih murah. Kemudian yang kedua yaitu sasaran dan pengendalian spesifik. Dan yang ketiga efektivitas pengendalian yang lebih spesifik dan efektivitas pengendalian bersifat kumulatif. Lalu dampak negatif terhadap lingkungan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian kekurangan untuk penggunaan varietas hama tahan hama adalah yang pertama, waktu dan biaya pengembangannya itu lebih besar. Kemudian, keterbatasannya sumber ketahanan. Dan yang ketiga, timbulnya biotipe hama. Dan keempat, sifat ketahanan yang berlawanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilma Nafiana Pancarini dengan NIM 134210138. Pengendalian secara fisik. Pengendalian hama secara fisik merupakan upaya dalam memanfaatkan atau mengubah faktor lingkungan fisik sehingga dapat menurunkan populasi hama dan penyakit. Tindakan pengendalian secara fisik ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, ada gelombang suara, yaitu sebagai cara pengendalian hama lebih bersifat pengendalian sesaat, misalnya dilakukan untuk mengusir burung yang sedang atau hendak menyerang tanaman. Yang kedua, ada pemanasan, yaitu dilakukan untuk pengendalian hama atau patogen yang menyerang hasil tanaman yang disimpan di gudang. Yang ketiga, ada pembakaran, dilakukan untuk upaya pembasmian hama atau patogen pada tanaman yang tidak mungkin lagi dapat diselamatkan. Yang keempat ada lampu perangkap. Lampu perangkap dimanfaatkan untuk menarik perhatian dengan cara menangkap yang berasal dari cahaya yang di sekitarnya dan di sekelilingnya dapat menggunakan air, minyak tanah, oli, dan lain sebagainya yang diharapkan mampu membunuh serangga tersebut. Yang kelima ada pagar. Pagar atau barrier itu sebagai penghalang untuk membatasi dan menghalangi pergerakan OPT sehingga tidak mendatangi atau menyerang area pertanaman. Next. Pengendalian secara mekanik
yaitu pengendalian yang dilakukan secara manual oleh manusia. Pengendalian secara mekanik dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan waktu yang lama. Efektivitas dan efisiensinya rendah, tetapi tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan. Contoh tindakan secara mekanik dalam pengendalian hama antara lain menggunakan tangan, regosan, memangkas cabang yang terserang hama, rampasan, gerobakan, pemasangan perangkap, dan pembungkusan buah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rida Fathia Rohmantika dengan NIM 134210137. Yang selanjutnya yaitu teknik pengendalian hama secara hayati. Dasar pengendalian hayati secara ekologi yaitu membuat populasi hama serendah mungkin dan mengoptimalkan peran musuh alami. Kelebihan penggunaan pengendalian secara hayati adalah relatif aman, umumnya memungkinkan pengendalian, tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, tidak diperbanyak, dan relatif murah. Tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa mengendalikan dengan cepat. Pembuatan agen hayati seperti jamur memerlukan waktu yang lama dan perlu keterampilan yang khusus. Next. Mekanisme musuh alami membunuh OPT dengan hayati. Yang pertama, predator, binatang yang memakan mangsanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, parasitoid, adalah serangga yang hidup di dalam tubuh serangga lainnya hanya semasa larva. Yang ketiga, patogen, adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit terhadap OPT. Yang keempat, mikroorganisme, adalah golongan jamur, bakteri, virus, nematoda, dan lain-lain. 5. Agen antagonis, adalah mikroorganisme yang mengintervensi atau menghambat pertumbuhannya patogen penyebab penyakit yang tumbuh. Yang keenam, agen hayati, adalah musuh alami dari golongan invertebrata, dapat berupa predator, parasitoid, dan patogen dan agen antagonis. Selanjutnya, teknik pengendalian hama secara kimiawi. Ada beberapa jenis pengendalian hama secara kimiawi. Yang pertama, feromon. Penggunaan feromon buatan mengecoh serangga jantan sehingga mengacaukan perkawinan. Yang kedua, pestisida nabati. Ekstrak tanaman tembakau atau tuba dapat digunakan sebagai pestisida nabati. Yang ketiga, fungisida. Fungisida digunakan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Yang keempat, pestisida sintetis. Insektisida sintetis paling dikenal dan digunakan secara luas untuk mengendalikan hama serangga. Yang kelima, rodentisida. Rodentisida digunakan untuk meracuni tikus, diformulasi dalam bentuk yang telah dicampur dengan umpan atau terpisah. Yang terakhir, fumigan. Fumigan adalah bahan kimia dalam bentuk uap atau asap yang digunakan untuk membunuh hama atau serangga di gudang penyimpanan. Next.
Perkenalkan, nama saya Valentina Livia Mulyasari dengan NIM akhir 136. Selanjutnya ada peraturan. Nah, dalam peraturan ini ada pengendalian dengan peraturan atau regulasi atau karantina. Dalam pencegahan penyebaran atau perpindahan dan penularan organisme pengganggu tanaman melalui kebijakan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dasar hukum pencegahan dengan peraturan itu ada 3. Yang pertama, di dalam UUD nomor 16 tahun 1992 mengenai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dan yang kedua, ada di dalam PP nomor 6 tahun 1995 mengenai pelindungan tanaman. Dan yang ketiga, ada PP nomor 14 tahun 2000 tentang karantina tumbuhan. Nah, contohnya adalah dalam pengendalian hama dengan peraturan adalah dengan pelarangan pengiriman benih kentang dari Batu Malang ke daerah lain yang belum terserang nematoda sista kentang atau Globodera restochiensis. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya ada sistem pengendalian hama terpadu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Korifah Fida Nabila dengan NIM 134210139. Sistem pengendalian hama terpadu atau PHT adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menerapkan berbagai sistem atau cara dalam bercocok tanam dengan pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomi, serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pengendalian hama terpadu adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang kompatibel dan sesuai. Ciri-ciri sistem pengendalian hama terpadu atau PHT itu konsep pengendalian dapat dikatakan sebagai sistem PHT jika mencerminkan konsep pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan dengan ciri-ciri yaitu dapat dilakukan secara bersistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Sasarannya adalah produksi dan ekonomi tercapai tanpa merusak lingkungan hidup dan aman bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, mempertahankan produksi dan mengedepankan kualitas produk pertanian. Yang keempat, mempertahankan populasi hama atau tingkat serangan hama di bawah ambang ekonomi. Yang kelima, mengurangi dan membatasi penggunaan pestisida kimia. Dan yang terakhir, penggunaan pestisida kimia merupakan alternatif terakhir apabila teknik pengendalian yang ramah lingkungan tidak mampu mengatasi. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.